Setelah mengirim Joanna pergi, Jason menemukan hotel untuk menginap sementara. Sekarang dia sudah datang ke sini, dia tidak akan pergi begitu saja. Yasmin kembali ke hotel setelah makan malam. Dia menerima pesan WhatsApp dari Jason. Apa kamu sudah melihat isi tas dokumen? Aku tidak punya waktu. Kalau tidak ada urusan, jangan kirim pesan padaku. Yasmin menolaknya habis-habisan. Mari kita bertemu dan mengobrol. Aku tahu di kota Cholo ada kota tua yang bagus untuk jalan-jalan di malam hari. Jason mengirim pesan lain. Yasmin mengerutkan kening menatap pesan Jason dan butuh beberapa saat untuk mengetik. Kenapa? Setelah kekasihmu pergi, kamu ingin berkencan dengan mantan istrimu? Kamu sudah gila ya? Kamu pikir aku tidak butuh tidur dan besok tidak perlu kerja? Dia benar-benar tidak tahan dengan Jason. Mereka sudah bercerai, kenapa Jason masih melakukan hal ini? Joanna bukan kekasihku. Kamu juga bisa melihatnya. Tapi kamu masih marah dan harus ya bicara seperti itu. Yasmin tahu Jason tahu segalanya, hanya tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak merasa ini tidak adil bagi Joanna, tapi aku merasa orang sepertimu tidak pantas memiliki hubungan yang mendalam. Yasmin membalas pesan-pesan Jason. Tentu saja dia tidak akan bersimpati pada Joanna. Joanna hampir saja membunuh neneknya, tapi di dalam hati dia tidak berharap Jason seperti yang dia pikirkan. Mau keluar tidak? Aku mencari tahu soal keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo. Kalau kamu ingin mendengarnya, aku akan meminta Caleb menjemputmu. Dari pesan Jason, Yasmin memahami kalau Stefan dan Hendy mungkin mendekatinya bukan hanya untuk mencari orang hilang. Di kota Cholo ada kota tua yang ramai di malam hari. Ada orang yang suka memakai pakaian tradisional untuk mengambil foto. Datang bermain, tentu saja ada juga yang hanya datang untuk jalan-jalan sambil kuliner. Yasmin turun dari mobil Caleb. Dia melihat Jason berdiri di pintu masuk kota tua. Sosoknya yang tinggi dan penampilannya yang luar biasa menarik perhatian banyak wanita. Yasmin mengenakan masker. Dia mengerutkan kening dan mendekati Jason dengan sedikit rasa jijik di matanya. Apa tidak bisa memakai masker saat keluar? Melihatnya mengenakan masker, Jason tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menggoda, "Apa kamu takut terlihat? Kamu dan aku sudah bercerai, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Kalau kamu hanya ingin mengobrol santai, aku bisa langsung kembali ke dalam mobil dan pulang." Yasmin menarik masker di wajahnya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun dia tidak pernah pergi ke tempat wisata bersama Jason. Di sini ada terlalu banyak orang, ditambah lagi Jason benar-benar menarik perhatian semua orang, membuat banyak orang melihatnya. Yasmin tidak suka menjadi pusat perhatian. Bukan mengobrol santai, kata Jason sambil mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangan Yasmin. Lepaskan. Mata Yasmin menjadi dingin. Jason meliriknya melepaskan pergelangan tangannya. Setelah bercerai, bahkan tidak bisa berpegangan tangan. Ada senyum tipis di bibirnya. Yasmin tanpa ekspresi. Jika kamu terus membicarakan hal ini, aku akan pergi. Ayo, aku sudah memilih tempat di mana kita bisa mengobrol. Jason mengabaikan amarahnya dan berjalan ke depan dengan angkuh. Keduanya berjalan ke sebuah toko barang antik dan pergi ke jendela di lantai 2. Yasmin melihat sungai kecil di bawah jendela. Ada perahu hias yang mengapung perlahan di sungai. Petugas membawakan sepoci teh serta buah-buahan segar dan kacang-kacangan.
Suasana hati Yasmin menjadi rileks. Pelayan menyalakan lilin aromaterapi di ruang pribadi, menyalakan lampu malam yang hangat dan turun ke bawah. Suasana tiba-tiba menjadi romantis. Yasmin mengambil kacang-kacangan dan mengupasnya perlahan. Apa yang ingin kamu katakan? Natasha tiba-tiba memilihmu. Bukanlah sebuah kebetulan. Jason menuangkan secangkir teh untuk Yasmin. Hal ini juga ditemukan oleh Caleb secara tidak sengaja saat menyelidiki keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo. Gerakan Yasmin terhenti, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Jadi, keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo yang memaksaku untuk mengakui identitasku?" Walaupun aku tidak tahu apa tujuan mereka, tapi aku bisa memberitahumu kalau memang seperti itu kenyataannya. Stefan sudah lama tahu kalau kamu adalah Sunny. Kamu tidak pernah mengganti nada dering ponselmu, kan? Setelah selesai bicara, Jason menyecap tehnya. Yasmin mengangguk. Jason melanjutkan, "Kamu masih ingat gaun yang kamu rancang untuk pemenang penghargaan sebelumnya, kan?" "Iya." Saat itu Yasmin pergi menemuinya secara langsung dan membuat rancangan sesuai dengan citranya. Saat dia mengobrol denganmu, Stefan ada di kamar sebelahnya dan bahkan melihatmu. Saat itu kamu menjawab telepon di depannya. Apa kamu tahu kapan itu terjadi? Jason bicara perlahan. 18 Mei 2 tahun lalu, jawab Yasmin. Lihat Instagram milik Stefan. Kapan dia mengunggah The End of the River, kata Jason. Tanpa melihat Yasmin mengetahui jawabannya dengan jelas. Kenapa Natasha dan mereka ingin identitasku terungkap? Yasmin bertanya dengan bingung. Jason mendorong sepiring semangka ke depannya. Makan dan bicara pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja kamu tidak terburu-buru, kata Yasmin tidak puas. Keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo memiliki hubungan pertunangan yang dibuat oleh tetua dari kedua keluarga. Jason tahu mengatakan ini pada Yasmin adalah hal yang kejam, tapi dia tidak bisa melihat Yasmin tergerak oleh perlindungan mereka dan akhirnya kembali, lalu dihadapkan pada kawin paksa. Yasmin benar-benar tidak menyangka mungkin ini alasan mereka mencarinya. Dia merasa sedikit tersentuh saat Hendy mengatakan untuk memberitahunya saat tidak berdaya dan akan melindunginya. Padahal dia tahu ada syaratnya, tapi dia tidak menyangka mengambilnya dari neneknya hanya syarat dangkal. Sebenarnya tujuan dibaliknya adalah hal ini. Aku tahu, mungkin sulit bagimu untuk menerimanya. Kamu menganggapku terlalu rapuh. Sejak awal, aku tidak berniat menerima mereka. Jadi kenapa begitu sulit bagiku untuk menerimanya? Yasmin menyela Jason. Jason mengangguk ringan. Yang penting, kamu tidak menderita. Sejak awal, aku tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka. Jadi apa tujuan mereka meminta Natasha memaksaku mengakui identitasku yang sebenarnya? Yasmin bertanya pada Jason dengan tatapan dingin. Sejujurnya dia tidak terlalu mempercayai Jason. Bagaimanapun hanya menyampaikan semua hal ini dari mulutnya saja. Tapi setelah memikirkannya, apa keuntungan Jason membohonginya? Apa nilainya bagi Jason jika Jason benar-benar tidak bisa menyerah pada dirinya, tidak ingin dia menikah dengan orang lain?
Jason bisa menemukan banyak cara untuk menghindari perceraian. Jason bisa melakukan apa saja, hanya tergantung apa dia mau melakukannya. Keluarga Wibowo bukanlah keluarga biasa. Di ibu kota, kedua orang tua Stefan adalah sosok terkenal. Kamu sudah hilang selama bertahun-tahun. Jika tidak memiliki kemampuan yang lebih baik dari orang biasa, akan sulit menikah dengan Stefan. Stefan dan Henry, entah karena cinta padamu atau alasan lain, harus membuatmu lulus ujian kedua orang tua Stefan dulu. Jarang sekali Jason berkata begitu banyak. Biasanya Jason malas menjelaskan begitu banyak pada orang lain, tapi Yasmin berbeda. Alis Yasmin yang dingin menunjukkan sedikit rasa jijik. Mereka anggap aku apa? Aku tidak berbohong padamu mengenai masalah Ioni. Kalau kamu bertanya pada Stefan, Henry, atau Lina, kamu bisa mendapatkan konfirmasi. Jason bersandar di kursi dan memandang Yasmin dengan sedikit prihatin. Tidak peduli Yasmin menerima pengaturan ini atau tidak, tapi beginilah keadaan keluarga konglomerat. Syarat menikah dengan keluarga konglomerat sangat berat, apalagi orang tua Stefan bukanlah orang biasa. Jadi, mereka menggunakan karir tersembunyiku untuk membuktikan aku bisa menikah dengan Stefan. Begitu. Yasmin menganggapnya lucu. Dia bahkan tidak mengatakan mau menikah dengan Stefan atau tidak. Jadi mengapa mereka mengatur ini untuknya? Aku tidak yakin tentang ini. Tapi kalau mereka ingin identitas kamu terungkap, pasti ada alasannya, jawab Jason. Yasmin menyesap tehnya, amarah bergejolak di dadanya. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah memberitahuku semua ini. Tapi aku beritahu kamu, aku sangat membenci sikapmu memperlakukan wanita. Walaupun wanita itu adalah Joanna yang membuatku sangat jijik. Atas dasar apa kamu mempermainkan perasaan orang lain padamu? Yasmin meletakkan cangkir tehnya, matanya dipenuhi amarah. Kamu mengalihkan amarahmu, jawab Jason perlahan. Siapa yang mengalihkan amarah? Memangnya kamu berani mengatakan kamu tidak sengaja melepaskan Joanna? Kamu melepaskan nenekmu. Kalau saja kamu, lupakan saja. Yasmin tidak ingin bicara lagi. Jason mau melakukan apapun, apa hubungannya dengan dia? Kalau saja aku mengatur nenek dan tidak menyalahkanmu, kita tidak akan sampai bercerai. Ini yang ingin kamu katakan, kan? Jason bertanya pada Yasmin dengan tenang. Yasmin tidak menjawab. Aku bukannya tidak bisa mengatasi soal Joanna, tapi masalah Joanna lebih rumit dari yang kamu kira. Tidak peduli betapa kejamnya aku tidak akan pernah menyerang keluarga penyelamatku, kata Jason perlahan. Yasmin tanpa sadar menatapnya. Keluarga Joanna pernah menyelamatkanmu? Jason mengangguk ringan. Kalau bukan karena bantuannya, aku tidak akan bisa berada di posisiku yang sekarang. Dan semua milik keluarga Gunawan pasti sudah menghilang sejak lama. Yasmin tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak, tapi aku tekankan sekali lagi, aku tidak selingkuh. Selesai bicara, Jason menunduk dan kembali minum teh. Jadi, kamu membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Kamu hanya akan mencelakainya. Kamu ini membalas kebaikan dengan kejahatan. Yasmin merasa tanpa kemurahan hati Jason, bagaimana mungkin Joanna bisa menjadi seperti ini? Yasmin, aku bukan ayah Joanna. Aku tidak perlu mengajarinya apa yang harus dilakukan orang dewasa. Terlebih lagi,
Sudah berapa lama aku dihubungi oleh keluarganya. Dia memintaku menjaganya. Tapi sekarang dia sudah umur berapa? Jason bertanya pada Yasmin. Tujuan utamanya malam ini adalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin Yasmin salah paham dan berpikir kalau dia orang yang sangat jahat. Yasmin terdiam. Orang dewasa mempunyai pemahaman sendiri tentang benar dan salah dan dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Karakter Joanna bukan karena Jason membiarkannya, tapi dia memang orang seperti itu. Yasmin, apa kamu tahu berapa orang tidak akan pernah bisa belajar mengakui kesalahan mereka tanpa menerima pelajaran yang sangat serius? Nada bicara Jason sangat tenang, seolah-olah sedang membicarakan hal biasa. Kamu seperti ini, aku juga tidak bisa mengatakan kamu salah, kata Yasmin. Beberapa orang harus mendapatkan pelajaran dulu untuk menyadari mereka telah melakukan kesalahan. Kalau tidak, mereka akan selalu merasa dirinya adalah pembawa keadilan. Ayo makan. Jason menjadi lembut. Suasana hati Yasmin sangat rumit. Awalnya dunianya sangat sederhana. Dia merawat neneknya dengan baik, kemudian berurusan dengan nenek Jason dan merancang secara diam-diam. Dia hanyalah orang biasa di kalangan masyarakat umum. Namun sekarang baginya semuanya tidak lagi sederhana. Setelah berpisah dari Jason, Yasmin segera menelpon Luna. Ini sudah begitu malam, ada apa? Luna sedang menemani Nenek Lukmantara di rumah sakit. Nenek Lukmantara pulih dengan baik. Apa kamu bisa mencari cara memindahkan nenekku ke rumah sakit lain? Atau kamar yang lebih bagus? Tidak ada yang boleh menjaganya selain aku dan kamu. Yasmin memberitahu Luna dengan suara yang muram. Apa terjadi hal yang serius? Luna langsung bertanya. Yasmin mengerutkan bibirnya dan berkata, apa menurutmu Jason bisa berbohong? Dia seharusnya bukan orang yang suka berbohong, kan? Luna berkata walaupun dia tidak suka pada Jason, tapi dia tahu Jason bukan orang yang bisa melakukan hal rendahan seperti itu. Aku akan memberitahumu saat kembali, jawab Yasmin. Baik, Luna dibuat panik olehnya. Di tengah malam, Yasmin mengemasi barang-barangnya dan langsung meninggalkan kota Jolo. Untungnya aksesoris gaun yang dibuat khusus sudah selesai. Dia masih tinggal di kota Jolo karena merasa masih banyak warisan yang pantas dia pelajari di sini. Jadi dia berencana tinggal di sini sampai bulan Juni, sampai gaun Natasha selesai. Tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Dia tahu dengan jelas kekuatan orang kaya, ditambah lagi Lina dengan berani menantang Jason. Ini menunjukkan kekuatan keluarga setiawan setara dengan Jason. Yasmin tidak ingin berhadapan langsung dengan mereka karena dia tidak tahu rencana apa yang dimiliki keluarga setiawan dan keluarga Wibowo. Tidak masalah jika dia sendirian, tapi di belakangnya masih ada LM. LM bukan hanya hasil darah dan keringatnya bersama Luna, tapi juga masih ada banyak karyawan di bawah mereka. Kalau terjadi sesuatu pada LM, bukankah dia bersalah pada mereka? Terlebih lagi, Luna telah banyak membantunya. Dia bisa saja melakukan kesalahan pada siapapun, tapi dia tidak boleh pada Luna. Yasmin kembali ke kota Benteng dalam waktu semalam. Di pagi hari, Luna mengurus prosedur pindah kamar Nenek Lukmantara. Sebenarnya, apa yang terjadi? Ketika keduanya sedang sarapan bersama, Luna mau tidak mau bertanya. Motif keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo tidak murni. Jason mengatakannya padaku setelah melakukan penyelidikan.
Yasmin menjelaskan pada Luna secara kasar. Setelah mendengar ini, Luna tercengang, tapi setelah beberapa saat dia mengangguk dan berkata, "Aku merasa keluarga kaya memang mampu melakukan hal seperti ini. Apa rencanamu selanjutnya?" "Aku sudah memutuskan rencana perjalananku. Jika ada yang bertanya, katakan saja aku sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak tahu ada di mana," kata Yasmin. Dia benar-benar tidak ingin berhubungan dengan Henry dan Stefan. "Kamu bahkan tidak akan memberitahuku?" Luna bertanya sambil tersenyum. "Kamu hubungin aku lewat WhatsApp saja. Kamu tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa pada aku," kata Yasmin. Luna mengangguk. "Oke, mari kita bekerja keras dalam karir kita. Setelah menjadi kuat, tidak akan ada orang yang berani menindas kita." Setelah 2 hari istirahat, Yasmin mulai berkonsentrasi pada pekerjaannya. Gaun kelas atas sama sekali tidak memerlukan mesin jahit. Semuanya melakukan dengan kemampuan tangan yang luar biasa. Pada hari ketiga, dia menerima telepon dari Lina. "Kenapa kamu pergi tiba-tiba?" Lina bertanya dengan heran di telepon. Yasmin awalnya memiliki kesan yang baik terhadap Lina, tapi sekarang dia merasakan perasaan yang sangat halus saat bicara dengannya saat ini. "Aku tidak suka tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Kebetulan semua barangku sudah selesai, jadi aku pergi. Kenapa?" Nada bicara Yasmin seperti biasa. Lina tidak menyadari ada hal yang salah, dia hanya merasa sedikit kecewa. "Kenapa kamu pergi begitu tiba-tiba tanpa pamitan?" "Kalau tidak ada yang penting, jangan telepon aku. Belakangan ini aku sibuk, terkadang ponselku juga tidak ada sinyal. Jadi kalau tidak ada urusan, jangan hubungi aku." Yasmin terdengar asing. "Baiklah." Suara Lina terdengar depresi. Yasmin menutup telepon, dia kembali menjahit gaun. Lina menutup telepon, menoleh ke Henry dan berkata, "Tidak ada yang aneh dengan nada suaranya. Tidak tahu apa yang dia pikirkan."